Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai 3 macam argumen induktif yang beranggotakan Fauzi Anissa Gita NPM 190062, Laila Nurul Fajri NPM 190084, Tiara Gita Diana NPM 190090, Nida Ahmad NPM 190091, dan Nova Resmita NPM 190092. Penalaran induktif adalah penalaran di mana premis-premis dipandang sebagai pendukung atau sebagai bukti kebenaran kesimpulan. Argumen induktif dapat digambarkan kuat atau lemah tergantung seberapa banyak premis yang mendukung kesimpulan. Contoh, Pak Yok membeli 300 tiket, oleh karena itu dia akan memenangkan lotre 3 kali lebih kuat dari Mr. Yok membeli 100 tiket, oleh karena itu dia akan memenangkan lotre. Ketika orang mengevaluasi argumen induktif, sering mendengar mereka berbicara tentang informasi tambahan sebagai memperkuat atau melemahkan argumen. Namun, dalam kebanyakan kasus, bahwa informasi tambahan membuat kesimpulan lebih atau kurang mungkin, bukan karena itu membuat argumen asli lebih kuat atau lebih lemah. Contoh argumen Pak Yok memiliki 100 tiket lotre, karena itu ia akan memenangkan lotre. Kekuatan argumen tergantung pada seberapa besar kemungkinan premis membuat kesimpulan, yang ditentukan oleh beberapa banyak tiket yang ada. Jika kita mengetahui bahwa Tuan Yok benar-benar memiliki 300 tiket, bukan 100, itu berarti peluangnya untuk menang adalah 3 kali lebih tinggi dari yang kita duga. Tetapi kekuatan dari argumen aslinya tetap ada. Arguing from the general to the specific, induktif silogisme atau menyangkal dari general atau umum ke khusus. Kebanyakan X adalah Y, ini adalah X, oleh karena itu ini adalah Y. Ini merupakan formula untuk jenis argumen yang sangat umum. Argumen yang oleh para ahli logika disebut sebagai induktif atau silogisme statistik. Dalam kehidupan nyata, silogisme induktif tidak dinyatakan dalam bentuk standar, dinyatakan dengan sederhana. Contohnya, Yok adalah seorang guru, oleh karena itu dia seorang demokrat, atau kebanyakan guru adalah demokrat, oleh karena itu Yok adalah seorang demokrat. Di mana yang pertama menghilangkan pernyataan umum seperti kebanyakan guru adalah demokrat, kemudian yang kedua menghilangkan pernyataan khusus yaitu Yok adalah seorang guru. Pada kenyataannya, silogisme induktif sering disajikan tanpa pernyataan umum atau tanpa pernyataan spesifik. Hal ini benar jika kekuatan silogisme induktif tergantung pada pernyataan umum. Dalam hal ini, pernyataan umum kebanyakan guru adalah demokrat. Semakin tinggi persentase guru yang merupakan demokrat, semakin kuat argumennya. Kemudian, arguing from the specific to the general, inductive generalizing, atau berargumen dari khusus ke umum. Bentuk dasar dari semua generalisasi induktif, baik ilmiah atau bukan, mudah ditampilkan dengan menggunakan sebagai contoh guru dan demokrat. Persentase guru Amerika yang disurvei ini dan itu adalah demokrat. Karena itu, persentase yang sama dari semua guru Amerika adalah demokrat. Untuk mewakili hal ini secara lebih skematis, generalisasi induktif dapat mengenai persentase X yang diamati adalah Y. Oleh karena itu, persentase yang sama dari semua X adalah Y. Sangat berguna untuk memulai dengan mendefinisikan beberapa istilah yang umum digunakan. X yang diamati, dalam hal ini guru Amerika yang disurvei membentuk sampel. Ukuran sampel merupakan jumlah benda di dalamnya, umumnya ditetapkan sebagian. Di sini bisa dibilang N dikurang 1 untuk menunjukkan ukuran sampel 1. Semua X dalam hal ini, semua guru Amerika adalah populasi atau populasi target. Dan properti menjadi atau memiliki Y menjadi seorang demokrat dikenal sebagai fitur. Sehingga konsep-konsep penting adalah sampel, populasi atau target atau populasi target, kemudian fitur dan N.
Adapun beberapa panduan mengevaluasi kekuatan generalisasi induktif dari sampel, yaitu yang pertama ukuran. Apakah sampel cukup besar untuk mencerminkan beragam faktor dalam populasi yang dapat mempengaruhi ada atau tidaknya fitur yang diminati? Yang kedua ada keragaman. Apakah sampel sebenarnya mencerminkan keragaman itu? Kemudian bias. Apakah ada faktor terkait sampel dalam frekuensi yang berbeda dari apa yang diharapkan untuk ditemukan pada populasi target? Jika dua sampel sama-sama terdiversifikasi dengan faktor-faktor terkait, sampel yang lebih besar kurang cenderung bias, dan karena sampel harus mencerminkan diversifikasi faktor-faktor terkait yang benar-benar ada dalam populasi target, kita bisa lolos dengan sampel yang lebih kecil jika populasi target relatif homogen. Kemudian kita akan membahas argumen induktif dari analogi. Analogi dapat dinilai sebagai hal yang berguna, mencerahkan, tepat, akurat, dan lain-lain. Tetapi satu hal yang tidak dapat Anda katakan tentang analogi adalah apakah itu benar atau salah. Konsekuensinya, analogi tidak bisa benar-benar menjadi premis dari sebuah argumen karena sebuah premis harus benar atau salah. Kemudian, apa yang biasa disebut argumen dari analogi sebenarnya adalah argumen dari mengklaim bahwa dua hal dari keduanya memiliki karakteristik atau sifat atau fitur tertentu. Klaim semacam itu sebenarnya bukan analogi, tetapi setidaknya itu benar atau salah dan bisa menjadi premis argumen. Secara skematis, apa yang disebut argumen dari analogi memiliki bentuk seperti ini, yaitu X dan Y sama-sama memiliki sifat PQR dan seterusnya. X memiliki fitur R, oleh karena itu Y memiliki fitur F. Konsep identifikasi kunci yang berguna dalam mengevaluasi argumen dari analogi adalah segi analogi, kesamaan, ciri, istilah pembanding, dan target atau istilah sasaran. Itu artinya istilah analogi adalah hal-hal yang dibandingkan. Dalam hal ini, istilah analoginya adalah Sheryl dan Dennis. Meskipun seringkali hanya ada dua istilah dalam sebuah argumen dari analogi, bisa jadi ada lebih banyak. Misalnya mungkin ada lebih banyak saudara perempuan. Kemudian yang selanjutnya adalah variasi random, margin kesalahan, dan tingkat kepercayaan. Konsep kunci dalam generalisasi ilmiah adalah variasi acak. Jika X% dari sampel acak pemilih terdaftar sebagai Demokrat, akan tetapi populasi pemilih terdaftar sebagai Demokrat belum tentu, karena proporsi yang terdaftar sebagai Demokrat bervariasi secara acak dari satu sampel ke sampel lainnya. Untuk memperkenalkan terminologi baru yang penting, jangkauan dari variasi acak dari sampel ke sampel disebut sebagai margin kesalahan. Ini dinyatakan sebagai rentang poin presentase di mana variasi acak akan terjadi. Yang selanjutnya yaitu argumen induktif sehari-hari. Argumen induktif yang kita hadapi sehari-hari baik generalisasi maupun argumen dari analogi jarang melibatkan sampel yang dipilih secara acak. Kata-kata sehari-hari yang digunakan untuk mengungkapkan konsep margin kesalahan antara lain kata seperti around yang berarti sekitar, about yang berarti tentang, approximately yang berarti kurang lebih, roughly yang berarti kurang lebih, most yang berarti paling, dan many yang berarti banyak. Kata-kata yang menunjukkan tingkat kepercayaan antara lain frasa seperti almost certainly yang berarti hampir pasti, very probably yang berarti sangat mungkin, is likely yang berarti kemungkinan besar, there's a good chance yang berarti ada peluang bagus, you can be reasonably sure yang berarti Anda bisa yakin, I'll bet anything yang berarti saya berani bertaruh apa saja, dan there's not much chance yang berarti tidak banyak peluang. Contoh kalimat ini contohnya seperti argumen adalah silogisme induktif. Pit tidak menggigit, anjing itu adalah Pit, karena itu tidak akan menggigit. Dan premis umumnya, anjing Pit tidak menggigit adalah generalisasi dari sampel yang berarti dari anjing Pit yang diangkat pria tersebut. Bagian generalisasi bukanlah argumen yang sangat kuat sampelnya, sangat kecil, dan tidak mungkin memasukkan semua faktor yang dapat mempengaruhi apakah Pit akan menjadi penggigit. Kesimpulan yang lebih tepat adalah beberapa anjing Pit tidak menggigit. Yang selanjutnya yaitu kesalahan dalam penalaran induktif.
Terdapat dua kesalahan dalam penalaran kekeliruan yang diasosiasikan dengan generalisasi induktif, yaitu generalisasi singkat dan generalisasi bias. Generalisasi singkat sering digambarkan sebagai penalaran dari sampel yang terlalu kecil. Jenis generalisasi ini di mana seluruh fenomena yang menjadi dasar penyimpulan yang diselidiki. Contohnya kalimat setelah kita memperhatikan jumlah hari pada setiap bulan tahun Masehi, kemudian disimpulkan bahwa semua bulan Masehi mempunyai hari tidak lebih dari 31. Dalam penyimpulan ini, keseluruhan fenomena yaitu jumlah hari pada setiap bulan kita selidiki tanpa ada yang kita tinggalkan. Yang kedua yaitu generalisasi yang bias. Generalisasi yang bias didefinisikan sebagai paragraf yang melebih-lebihkan kekuatan argumen berdasarkan sampel yang bias atau tidak representatif. Contohnya yaitu kalimat suatu malam tertentu 1000 orang dapat online dan mendaftarkan pendapat atas pertanyaan yang diajukan oleh tokoh berita CNN Lou Dobbs. Itu sebanyak orang yang Anda temukan dalam sampel dalam jejak pendapat profesional seperti yang kita lihat. Tetapi sebagai sampel opini publik, sampel Dobbs sama sekali tidak bebas dari bias, bukan karena orang yang mendaftarkan opini mereka bias. Jika memang demikian, tetapi karena alasan yang dijelaskan sebelumnya atau keberadaan dalam sampel jumlah orang yang tidak proporsional yang memiliki karakteristik terkait dengan yang kita minat. Jadi, jika seseorang mengatakan bahwa jejak pendapat Lou Dobbs tadi malam menunjukkan bahwa kebanyakan orang Amerika sekarang terhadap Lou John Edwards terpilih sebagai presiden, orang tersebut akan melakukan kekeliruan generalisasi yang bias. Yang selanjutnya yaitu konversi induktif terlarang. Konversi terlarang terjadi ketika seseorang mengganti subjek dan predikat dari proposisi kategoris untuk sampai pada kesimpulan dalam proposisi kategoris lainnya. Fallacy ini memiliki bentuk sebagai berikut. Bagian yang kosong diisi dengan persentase atau ekspresi yang menyiratkan persentase atau informasi kuasi-numerik lainnya tetapi memberikan margin kesalahan kepada pembicara seperti kebanyakan, hampir setiap, lebih dari setengah, sedikit, banyak, tidak banyak, hanya sedikit, dan seterusnya. Dalam logika deduktif, konversi adalah aturan yang memungkinkan klaim subjek dan predikat dari klaim kategoris dipertukarkan. Dalam logika kategoris ada 4 jenis kalimat. Semua S adalah P, tidak ada S adalah P, beberapa S adalah P, dan beberapa S bukan P. Dan aturan ini berlaku dengan benar untuk 2 diantaranya. Tidak ada S yang P dan beberapa S adalah P. Sebuah konversi sah ketika klaim yang dikonversi secara logis mengikuti dari aslinya dan sebaliknya. Dengan kata lain, aturan ditetapkan dengan benar ketika penerapannya tidak mengubah nilai kebenaran klaim. Contoh premisnya seperti sebagian besar mahasiswa Harvard sangat cerdas. Dari fakta bahwa sebagian besar X adalah Y, tidak berarti bahwa sebagian besar Y adalah X. Dan dari fakta bahwa sedikit X adalah Y, tidak berarti bahwa sedikit Y adalah X. Yang contoh kedua yaitu premis persentase kecelakaan lalu lintas yang relatif kecil melibatkan pengemudi berusia 70 tahun. Kesimpulannya yaitu oleh karena itu, persentase yang relatif kecil dari pengemudi berusia 70 tahun yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Bentuk tersebut adalah konversi induktif yang terlarang. Persentase kecelakaan lalu lintas yang relatif kecil melibatkan pengemudi berusia 70 tahun, tetapi itu karena tingkat dasar pengemudi berusia 70 tahun relatif rendah. Jumlah mereka di jalan lebih sedikit, dan persentase mereka yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas sebenarnya bisa dibilang cukup tinggi. Selanjutnya, analogi atau sisa cerita. Ketertarikan utama pada analogi adalah penggunaannya dalam argumen analogis. Tetapi analogi juga digunakan dan juga bermanfaat dalam penjelasan sebagai perangkat retoris dan dalam kapasitas lain. Contohnya, beruang.
Seperti yang kita ketahui, semua orang, terutama Stephen Colbert, berbahaya. Jika Anda terlalu dekat, Anda bisa kehilangan semuanya. Hal yang sama berlaku untuk bear market. Di hadapan bear market, hal yang harus dilakukan sama seperti saat di hadapan beruang sungguhan, yaitu jaga jarak. Selanjutnya, pools atau masalah dan jebakan. Untuk yang pertama, sampel yang dipilih sendiri atau self-select samples. Tidak ada pooling yang dapat dipercaya jika anggota sampel ada di sana atas pilihan mereka sendiri. Ketika sebuah stasiun televisi meminta penontonnya untuk menelepon untuk mengungkapkan pendapat tentang suatu subjek, hasilnya sangat sedikit memberitahu kita tentang apa yang dipikirkan seluruh populasi tentang subjek itu. Ada segala macam perbedaan yang mungkin terjadi, bahkan kemungkinan besar antara orang yang menelepon dan populasi secara umum. Dalam jajak pendapat semacam itu, sampelnya hanya terdiri dari orang-orang yang memiliki perasaan yang cukup kuat terhadap suatu masalah untuk ditanggapi dan yang memiliki waktu untuk bersusah payah melakukannya. Situasi seperti itu hampir menjamin bahwa sampel akan memiliki pandangan yang berbeda secara signifikan dari populasi target secara keseluruhan. Ini akan menjadi bias yang fatal. Yang kedua, pertanyaan melenceng. Sumber utama ketidakandalan dalam praktik pemberian pendapat adalah susunan kata dari pertanyaan. Dimungkinkan untuk mengajukan hampir semua pertanyaan penting dengan berbagai cara. Contohnya, apakah menurut Anda Dewan Sekolah harus menyetujui tuntutan guru untuk gaji yang lebih tinggi? Contoh yang kedua, apakah menurut Anda masuk akal bagi guru sekolah umum setempat untuk meminta kenaikan gaji? Pertanyaan-pertanyaan ini pada dasarnya menanyakan hal yang sama, tetapi Anda sebaiknya mengharapkan lebih banyak jawaban negatif untuk versi pertama daripada versi kedua. Konteks di mana pertanyaan diajukan juga penting. Yang selanjutnya adalah bermain dengan angka. Hukum bilangan berlaku dalam banyak keadaan. Itulah alasan kami membutuhkan ukuran sampel minimum meskipun metode pemilihan sampel kami sepenuhnya acak. Untuk menyimpulkan generalisasi dengan keyakinan apapun, kita memerlukan sampel dengan ukuran tertentu sebelum kita dapat mempercayai angka untuk berperilaku. Sebagaimana mestinya, sampel yang lebih kecil meningkatkan kemungkinan kesalahan pengambilan sampel acak. Lanjutan, contoh, seorang yang bermain roulette di kasino Amerika memberikan keuntungan sedikit di atas 5% ke rumah. Peluang menang adalah 1:38 karena ada slot untuk 36 angka ditambah 0 dan 0 ganda. Tetapi ketika pemain tenang, rumah hanya terbayar dengan tarif 1:36, seolah-olah tidak ada 0. Sekarang keuntungan rumah ini berarti Anda tidak boleh berjalan ke meja dan bertaruh pada hari ulang tahun Anda dan menang 4 kali berturut-turut. Tetapi hukum bilangan besar mengatakan bahwa jika Anda menarik kursi dan bermain cukup lama, pada akhirnya rumah tersebut akan memenangkan semuanya kembali dan juga uang sewa. Catatan terakhir, saat kita berbicara dengan perjudian, ada kesalahan terkenal yang dikenal sebagai kesalahan penjudi, dan itu menggoda seperti sederhana. Katakanlah Anda melempar koin dan muncul 4 kepala kali berturut-turut. Anda menyerah pada kekeliruan penjudi jika Anda berpikir bahwa peluang kemunculannya di lain waktu adalah apapun kecuali 50%. Memang benar bahwa kemungkinan sebuah koin muncul dengan kepala 5 kali berturut-turut adalah kecil, hanya sedikit di atas 3 dalam 100. Tetapi begitu koin itu muncul 4 kali berturut-turut, kemungkinannya masih 50-50. Datang dengan waktu berikutnya, performa sebelumnya mungkin memberi Anda petunjuk tentang pacuan kuda, tetapi bukan tentang lemparan koin atau cara lain dengan rasio yang dapat diprediksi. Kekeliruan penjudi adalah gagasan bahwa probabilitas suatu peristiwa dalam urutan acak bergantung pada peristiwa sebelumnya dalam rangkaian tersebut. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.